Namaku Alda. Aku tinggal di daerah Gantar, Kabupaten Indramayu. Malam ini, aku mau membagikan pengalaman seramku ketika bertemu dengan makhluk halus yang mungkin untuk beberapa orang ada yang tidak percaya bahwa makhluk-makhluk halus atau yang biasa disebut dengan hantu itu tidak benar adanya. Pengalaman yang aku alami ini terjadi sebelum orang tuaku mengalami kejadian yang sama di tahun 2018 kemarin. Sementara aku mengalami kejadian itu 2 bulan setelah orang tuaku mengalami kejadian ketika bertemu dengan sosok itu. Bisa dibilang, aku adalah tipe orang yang sedikit pemberani, sompral, dan sesekali muncul perasaan penasaran dari hati, ingin melihat wujud mereka. Sampai hari itu pun tiba. Rumah yang aku tempati ini adalah rumah bekas peninggalan dari nenek ayahku. Berukuran tidak terlalu besar dan masih berarsitektur khas zaman Belanda. Hanya terdiri dari 1 lantai dengan halaman depan yang cukup luas untuk dijadikan garasi. Di bagian dalam terdapat 1 ruangan tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, gudang, dan beberapa halaman belakang yang menghadap ke sebuah perkebunan warga. Ketika menempati rumah ini, awalnya biasa saja. Aku tinggal bersama ayah dan ibuku. Karena kebetulan aku adalah anak tunggal. Bisa dibilang rumah ini lebih dari cukup untuk tempat tinggal kami bertiga. Meskipun pernah terbesit di pikiranku untuk pindah saja, karena daerah rumah ini masih jauh dari akses jalan besar. Minggu pertama aku tinggal di sana, ku coba untuk membiasakan diri dengan beradaptasi sama suasana yang ada di sini. Sering juga aku mendengar obrolan dari tetangga kalau katanya rumah yang aku tempati ini angker. Tapi aku sedikit tidak percaya. Aku pun mencoba tidak mendengarkan rumor itu. Karena kalau dipikir-pikir, memang cukup menyeramkan juga jika hal itu memang benar. Apalagi setiap hari aku ditinggal oleh orang tuaku karena mereka berdua harus kerja dan pulang malam hari. Dan tibalah malam itu. Sambil menunggu mengantuk dan menunggu orang tuaku pulang, aku menonton TV. Sampai aku pun mulai mengantuk. Ku matikan TV dan mulai beranjak akan menuju kamarku. Kulihat jam menunjukkan pukul 11:30 lebih. Aku mulai berbaring di atas tempat tidurku. Namun, saat akan tidur,
tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dan pecah. Dengan sedikit mengantuk, aku mencoba mencari asal suara itu. Dan ketika ku cek ke arah dapur, aku melihat gelas sudah berserakan di bawah. Iya, suara tadi mungkin berasal dari gelas yang terjatuh ini. Mungkin ini gara-gara tikus. Aku pun bergegas mencari sapu dan berniat untuk membersihkannya. Namun, ketika baru saja aku akan membersihkan serpihan dari gelas itu, terdengar suara tertawa kecil. Sontak aku pun terdiam. Sambil mencoba mendengarkan kembali asal suara itu. Karena setauku tidak ada anak kecil di sini. Kudengarkan lagi dengan seksama. Suara itu pun hilang. Mungkin itu perasaanku saja. Dan ditambah aku sudah mengantuk. Ada-ada aja nih tikus. Kerjain gue aja. Dan lagi-lagi aku mendengar ada suara seperti anak kecil. Dan kini seperti sedang berlari mengitari rumah ini. Jantungku pun mulai berdegup kencang. Karena jelas sekali suara anak kecil itu kudengar. Bergegas aku pun langsung kembali menuju kamar. Dan ketika baru saja keluar dari dapur, astaga! Aku melihat sosok anak kecil sedang berdiri di dekat sofa ruang TV. Berwajah sangat pucat dan kakinya tidak menampak ke lantai. Astaga! Melihat itu, aku langsung berlari menuju kamar. Dan aku langsung kembali ke tempat tidur. Berusaha tidur sambil membaca doa-doa. Dan tiba-tiba terdengar suara. Ayo mainkan. Kulihat anak kecil itu kini berada tepat di samping tempat tidurku. Dia sedang berdiri sambil melihat ke arahku yang sedang tertidur. Wajahnya pucat. Dan aku berusaha mengusir sosok itu. Dan akhirnya sosok itu pergi dengan berubah wujud menjadi asap hitam pekat.
Aku masih syok dengan kejadian tadi. Sampai aku pun merahasiakan kepada orang tuaku apa yang kualami. Setelah 3 hari dari kejadian malam itu, aku mulai berani untuk menceritakan kepada orang tuaku. Dan setelah aku menceritakan semuanya, muncullah sebuah cerita yang menyeramkan yang datang dari tetangga sebelah yang ikut mengobrol. Menurut penuturan tetanggaku itu, sosok anak kecil tersebut sudah jadi mitos di sekitar daerah sini. Katanya, anak kecil itu suka mengganggu rumah-rumah di sini. Bukan cuma rumah yang kutempati saja. Beberapa rumah juga pernah didatangi. Biasanya, dia suka tiba-tiba masuk rumah dan menampakkan dirinya di dalam rumah. Apalagi jika kondisi di rumah itu sedang tidak ada siapa-siapa.